dulu pansos siapa. Kalau sampai di sini dubingkan ada habib-habib banyak, ada yang berani dubingkan, tapi tidak ada. Wah, Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Wahabi dan Ikhwanul Muslim. Masuk, Bapak Kiai, kita minta kepada guru kita untuk menyampaikan tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita minta sekali lagi dengan penuh hormat buat guru kita. Tenang, duduk. Tidak ada yang duduk. Kita minta kepada Bapak Kiai kita untuk menyampaikan tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita minta jangan kritik sana, jangan kritik sini, lebih baik apa yang lebih manfaat buat umat Nabi dan anak-anak muda, sehingga tidak terus jiwa-jiwa umat muslimin dan otak-otak umat muslimin yang tidak berubah. Kami berkumpul karena cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Buat jemaah FPI. Buat jemaah FPI. Mau diwakilkan? Kalau emang buat para pemuda, buat FPI, jamaah FPI, jamaah FPI, boleh kita mau diwakilkan ini majelis mau diwakilkan duduk rapi biar kita ngomong, oke? Duduk rapi biar kita ngomong. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh duduk yang manis. Ini majelis Rasulullah. Duduk untuk Rasulullah. Duduk yang mana? Buat anda tadi duduk. Ini tak ada. Silahkan. Duduk. Sallu ala Nabi. Buat Bapak Ustaz kita, terima kasih atas ceramahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Mau kita selamat bersama ya Nabi ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi komputernya, dia hisab dibuka komputernya, dia ngomong dalam tubuhku ada darah Rasulullah, kata malaikat, yeay. Hadirin masyaallah muslimin rahimahullah. Ibu-ibu duduk. Siap. Karena Jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Apa kabar saudara-saudaraku? Apa kabar ibu kota? Apa kabar diskursus nasab kian nyapsap? Apa kabar Indonesia Raya? Alhamdulillah Indonesia bagian Madura. Malam ini saya ngambil gambar malam tanpa adem, angin semilir, ditingkahi bunyi sawangan. Sawangan, ngulurkur kata orang Madura ya, menderu-deru. Sahabat-sahabatku sekalian, beberapa waktu lalu saya menyaksikan salah satu kanal YouTube yang menginformasikan tentang Kiai Haji Nuril Arifin atau Gus Nuril yang diturunkan dari panggung oleh seorang Habib. Yang ini juga mengingatkan saya kepada peristiwa yang menimpa Kiai Haji Imaduddin Usman beberapa hari lalu di daerah Tambun, Bekasi dalam sebuah acara Maulud Kanjeng Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama daerah Tambun, Bekasi, PRNU. Peristiwa yang terjadi pada Gus Nuril itu adalah sesuatu yang sudah sangat lama, peristiwa sangat lama ya, sekitar 8 tahun barangkali ke sekarang, yaitu 2015 tepatnya bulan Februari. Peristiwa itu terjadi, kebetulan saya saat itu sedang ada acara sama teman-teman Pagar Nusa di daerah Ogan Kemering Ilir, Palembang atau Sumatera Selatan.
Beberapa hari setelah saya pulang dari Palembang, saya dipanggil oleh seorang kiai, kemudian saya melakukan investigasi terkait dengan apa yang terjadi pada Gus Nuril. Informasi yang beredar di internet tentu menjelek-jelekan Gus Nuril, termasuk dari 2 situs berita online. Saya ingat kalau tidak salah itu Panji Mas ya. Ya benar, bukan kalau nggak salah, benar panjimas.com, satunya lagi saya lupa. Karena pada saat itu saya melakukan liputan, kemudian saya buat berita di majalah komunitas. Saya perlihatkan gambarnya. Detail sekali, kami mewawancarai ketua panitia atau panitia pelaksana, Mas Edo, Ustadz Edo. Dan saksi kunci dalam peristiwa itu terjadi, Ustadz Burhan. Kemudian juga ada satu lagi, kemudian juga ya pihak Gus Nuril dan asisten Gus Nuril, seorang banser, Ustadz Latif. Kemudian 1 hari kemudian setelah saya investigasi ke lokasi dan mendapatkan bukti yang luar biasa, yakni rekaman aslinya, rekaman yang belum diapa-apain, saya masukkan ke flash disk ya. Dan sampai sekarang insya Allah masih tersimpan, mudah-mudahan tidak jamuran dan masih bisa diputar. Jadi mulai dari sebelum Gus Nuril diturunkan sampai video ceramah dari si Habib Ali itu. Kemudian saya juga ke kediaman Habib Ali, seorang diri awalnya, cuman saya mengkhawatirkan terjadi sesuatu dan kebetulan saya tidak tahu persis rumahnya, hanya mendapatkan informasi waktu itu di daerah Jalan Merdeka kalau tidak salah ya, daerah Pasar Rebo, lurus terus ke kanan. Kebetulan saya punya teman di sana, saya minta ditemani. Ya kalau ada sesuatu kan ada saksi lah minimal seperti itu. Dari peristiwa yang terjadi pada Gus Nuril, kemudian saya ingat kepada peristiwa yang terjadi pada Kiai Imad. Ujung dari semua itu diantaranya adalah mematikan mikrofon. Jadi di Gus Nuril itu mic-nya dimatiin. Kebetulan dari data yang saya miliki, dari wawancara panitianya, MC-nya itu merangkap sebagai penceramahnya ya Habib Ali itu. Dan yang memiliki sound system adalah dari kelompoknya Habib Ali itu. Nurul Habib ya nama majelisnya. Mungkin hal ini saya akan bahas lain waktu kalau memang diperlukan. Dan yang terjadi pada Kiai Imad setelah saya menonton dari video milik panitia nampaknya di kanal YouTube, pada bagian akhir mikrofon juga dimatikan. Walaupun mungkin motifnya berbeda. Kalau di Gus Nuril ini dimatikan mic-nya, kemudian Gus Nuril diminta turun dan akhirnya beliau turun. Kalau menurut pengakuan Gus Nuril ke saya, saat beliau turun itu dipikir acara sudah selesai karena beliau kondisinya sedang kurang sehat, begitu ke saya. Sementara yang di Kiai Imad ini acara belum selesai walaupun sudah lama dan motifnya mungkin berbeda. Jadi mungkin panitia biar tidak terjadi sesuatu sehingga mikrofon dimatikan karena di luar teriak-teriak. Nah, untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi pada Kiai Imad yang mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, saya akan putarkan bagian akhir atau detik-detik menjelang Kiai Imad didatangi oleh sekelompok orang yang nampak terencana. Nah, jadi ada 2 video yang akan kami tampilkan. Video satu layarnya ini adalah Kiai Imad sedang ceramah. Kemudian satunya lagi, menurut informasi video tersebut adalah video dari pelaku. Benar atau tidaknya wallahu a'lam. Hanya saja apabila saya melihat dari runutan gambarnya, kelihatan betul dipersiapkan mulai dari jalan ya, jalan macam gang gitu yang mengakses ke halaman masjid. Kita simak dulu. Lebih baik kita ditarik, didekatkan daripada kita nyangsong kita diusir sama Rasulullah. Betul tidak? Saya ingin mereka diaku Rasulullah dengan cinta sebagai umatnya karena sudah terbukti tidaklah menyambung nasabnya kepada Rasulullah. Secara data pustaka tidak nyambung pada Rasul. Saya katakan. Kemudian secara DNA sudah betul-betul melenceng kemana-mana. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Saya kasih tahu. Untuk apa? Agar tidak terlalu malu ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai bertemu Rasul,
nanti dibuka tuh komputernya, di yaumil hisab dibuka komputernya, dia ngomong dalam tubuhku ada darah Rasulullah, kata malaikat, yeay. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibu-ibu duduk. Siap. Karena kecintaan kita itulah nanti akan sama-sama kita bertemu di sana dalam keadaan mereka akan dicintai oleh Rasulullah kalau mengakui kalau mereka tidak nyambung. Tapi kalau mereka itu tidak nyambung, kemudian ngaku-ngaku terus, sudah dikasih tahu, maka malunya luar biasa. Itulah yang akan niat daripada kita semua. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi sebuah kesadaran. Setelah dimatikan, kemudian beberapa saat ya di kanal YouTube Malik Pinitia itu berubah gambarnya menjadi background ya, atau backdrop. Setelah itu ada audio untuk mengajak berdoa, sementara di halaman masjid masih terjadi sesuatu yang menghebohkan lah, ramai begitu. Nah, inti dari apa yang saya sampaikan ini tentu yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran mengajak kita semua supaya antisipasi dari berbagai hal, bukan untuk adu kekuatan atau menang-menangan, karena bagaimanapun kita semua saudara. Hanya saja hal-hal seperti ini bagaimana bisa dihindari. Kalau saja terjadi kenikatan dari salah satu kawan dari Banser umpamanya, atau adik-adik kita dari Pagar Nusa, di situ saya melihat banyak mungkin Pagar Nusa di sana ya, sabuk hijau itu yang baju hitam-hitam, kayak apa jadinya? Dan dari pihak pelaku ini nampak betul mempersiapkan, karena seperti dalam gambar tadi kan, ada yang dari belakang, kemudian ada di pintu gang lah gampangannya gitu, kanan kiri, yang setelah dari belakang masuk kemudian berdiri terus merangsek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang jawab sami Allahu liman hamidah ya, Allah Maha Besar. Tetapi kalimat Allah Maha Besar dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, mengingat setting acaranya, waktu penurunan Gus Nuril itu terjadi di sebuah masjid di daerah Jatinegara Kaum, yang tidak terlalu jauh sebenarnya dari kediaman Gus Nuril ya. Itu acaranya maulud. Mulut Nabi muludan. Yang terjadi di Bekasi juga muludan. Nah, dua peristiwa muludan, dua peristiwa terjadi yang seperti ini. Nah, ini yang ingin saya ajak merenung kita semua. Di perayaan hari lahir Nabi, setidaknya ada dua peristiwa yang sama. Walaupun tidak persis. Kita tahu innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Ini bukan ngajarin, mengajak kita semua untuk bermenung lah. Jadi dalam video kali ini
saya lebih mengajak kita semua untuk membuka ruang-ruang fikir kita yang barangkali tertutup. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, secara khusus sebagai umat Islam, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, di dalam merayakan maulud beliau terjadi peristiwa seperti itu. Apakah di antara kita, sesama anak bangsa, sesama umat Islam, sudah benar-benar terpecahkah kesatuan kita di dalam menatap bangsa ini, di dalam menyikapi sebuah persoalan? Maka sebenarnya kita harus kembali kepada substansi persoalannya apabila ini mengarah kepada Kiai Imaduddin Usman. Apa yang disampaikan beliau adalah sebuah penelitian yang bersifat diskursus, maka sifati seperti itu. Kalau memang ada yang tidak terima, ya tidak teriaklah, dijawab dengan data-data pembanding. Syukur kalau duduk bersama dalam kondisi yang indah, mencari sesuatu yang dapat mencerahkan kita dan bangsa ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan hati untuk tetap mencintai agama kita, saudara kita, dan bangsa kita. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.